1. Apa yang dimaksud dengan desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000? A. Proses menciptakan suatu produk berbasis teknologi tinggi. B. Kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna yang memberikan kesan estetis. C. Proses rekayasa produk untuk memenuhi standar teknis internasional. D. Pemanfaatan sumber daya lokal untuk menghasilkan barang ekonomi. E. Penggunaan teknologi dalam menciptakan produk inovatif. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000, desain industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungannya yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta digunakan untuk menghasilkan produk industri. 2. Pada tahap pemeriksaan formalitas desain industri, hal yang tidak diperiksa adalah A. Kelengkapan dokumen permohonan, B. Bukti pembayaran biaya pendaftaran, C. Kesesuaian format dokumen dengan regulasi, D. Kebaruan desain industri, E. Nama dan alamat pemohon. Tahap pemeriksaan formalitas hanya mencakup pemeriksaan administratif, seperti dokumen dan pembayaran, sedangkan kebaruan desain diperiksa pada tahap substantif. 3. Contoh kategori dalam klasifikasi Locarno untuk kelas utama 11 adalah A. Alat rumah tangga, B. Kendaraan, C. Peralatan medis, D. Peralatan untuk memasak, E. Mainan dan permainan. Kelas utama 11 dalam klasifikasi Locarno mencakup desain untuk mainan, permainan, dan peralatan hiburan anak-anak. 4. Manakah yang termasuk dalam jenis kekayaan intelektual komunal? A. Hak merek, B. Indikasi geografis, C. Hak cipta, D. Paten, E. Rahasia dagang. Indikasi geografis termasuk dalam kekayaan intelektual komunal yang melindungi produk khas suatu daerah berdasarkan lokasi geografisnya, seperti kopi Gayo atau tenun ikat NTT. 5. Desain dalam seni biasanya melibatkan dua elemen utama, yaitu A. Warna dan bentuk, B. Elemen visual dan prinsip desain, C. Komposisi dan tekstur, D. Garis dan gradasi warna, E. Ukuran dan perspektif. Desain seni melibatkan elemen visual, seperti garis, bentuk, warna, dan prinsip desain, seperti ritme, proporsi, keseimbangan, untuk menciptakan komposisi yang harmonis dan menarik. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 mengatur tentang A. Hak dan kewajiban pemegang paten, B. Tata cara permohonan pendaftaran desain industri, C. Perlindungan varietas tanaman, D. Penyelesaian sengketa desain industri, E. Tata cara penyimpanan dokumen negara. PP Nomor 1 Tahun 2005 mengatur secara teknis tata cara permohonan, pemeriksaan, dan pengumuman terkait pendaftaran desain industri sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2000. 7. Salah satu kewajiban utama negara anggota TRIPS adalah A. Memberikan paten untuk semua produk tanpa pengecualian, B. Memastikan penghapusan semua hak cipta setelah 10 tahun, C. Menyediakan standar minimum perlindungan kekayaan intelektual, D. Mengurangi peran hukum nasional dalam penyelesaian sengketa, E. Menghapus hak eksklusif dari pemegang paten. TRIPS Agreement mewajibkan negara anggota untuk mengadopsi dan menerapkan standar minimum perlindungan hak kekayaan intelektual dalam peraturan perundang-undangan nasional mereka. 8. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah A. Bentuk, konfigurasi,
atau ornamen yang baru dan memiliki daya tarik estetika, B. Gambar teknik dari suatu produk, C. Proses produksi sebuah barang yang inovatif, D. Model bisnis baru dalam produksi barang, E. Teknologi baru dalam pengolahan bahan baku. Desain industri dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 mencakup aspek estetika yang unik dan baru dalam bentuk, konfigurasi, atau ornamen produk yang dapat digunakan dalam proses produksi barang. 9. Jangka waktu perlindungan hak desain industri menurut UU Nomor 31 Tahun 2000 adalah A. 5 tahun, B. 10 tahun, C. 15 tahun, D. 20 tahun, E. 25 tahun. Menurut UU Nomor 31 Tahun 2000, hak desain industri diberikan perlindungan selama 10 tahun, dengan kemungkinan untuk memperpanjangnya setelah periode tersebut. 10. Pemeriksaan desain industri tidak hanya mencakup kelayakan desain, tetapi juga harus memeriksa A. Ketersediaan bahan baku untuk produksi desain tersebut, B. Kesamaan desain dengan desain yang sudah ada sebelumnya, C. Nilai jual desain di pasar internasional, D. Relevansi desain terhadap pasar tradisional, E. Popularitas desainer dalam dunia industri. Pemeriksaan desain industri juga bertujuan untuk memastikan bahwa desain yang diajukan tidak melanggar hak desain yang sudah ada, dengan mengecek apakah desain tersebut mirip dengan desain lain yang sudah terdaftar sebelumnya.